Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Yusuf Inspiratif, menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang yang lebih baik tentunya. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru saja melihat channel ini, melihat video ini ya. Mohon dukungannya untuk channel saya, video-video motivasi, inspirasi, sugesti ya, dengan cara like, subscribe, komen channel saya agar video saya lebih berkembang, mampu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk memotivasi banyak orang lain, untuk menginspirasi banyak orang lain tentunya. Oke. Saya doakan untuk Anda yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin membahas ya, karena ini juga berdasarkan motivasi yang kemarin itu ada salah satu orang yang bertanya kepada saya, apakah temanya bagus, yaitu perbedaan antara ujian dengan masalah. Apakah di sini ada perbedaan ataukah sama? Ya jelas ada perbedaan, ada persamaan ya. Oke, kita bahas dulu untuk perbedaannya. Ujian ya. Ujian itu kalau menurut saya adalah ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ujian kalau menurut saya ya. Jadi kita bedakan antara masalah dengan ujian ya. Kita bahas dulu ujian. Ujian itu datangnya dari Allah. Ya, sebagai contohnya, kita sudah bekerja dengan baik ya, kita dengan orang lain, dengan atasan, dengan sesama kerjaan, kita sudah menunjukkan yang baik, kita sudah menunjukkan kinerja yang baik, tapi kita masih dinilai orang lain yang jelek. Lah itu juga namanya ujian untuk kita. Lah bagaimana Bang Yus kalau kita sudah dalam posisi yang seperti itu ya? Kalau menurut saya ujian dari Allah, datangnya dari Allah, kita kembali kepada Allah. Ya, kita tidak melupakan kita tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan, yaitu salah satunya sholat, sedekah ya, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada teman, itu adalah salah satu juga kita untuk agar kita dinilai baik untuk orang lain ya. Kita juga tentu harus menebar kebaikan-kebaikan ya, di rekan-rekan kerja kita. Masih banyak sih sebenarnya contoh-contoh untuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga kita diuji waktu kita sedang sakit ya. Tentunya kita agar bisa untuk mengintrospeksi diri kita ya, bahwasanya hidup di dunia ini ada Allah yang harus kita selalu ingat, Allah yang harus kita selalu sembah ya. Untuk itu biasanya kalau kita itu dalam kondisi yang sehat kita melupakannya, tapi dalam kita kondisi yang sakit atau kesusahan pasti kita akan mengingatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah salah satu ujian yang saya kasih contoh seperti itu, dan cara penyelesaiannya sederhananya juga seperti itu. Yang alhamdulillah kemarin aja teman saya dekat saya juga alhamdulillah bisa melakukan apa yang saya katakan dan sekarang bisa menjadi yang lebih baik. Kita bahas yang kedua adalah masalah. Anda tahu masalah itu yang jelas datangnya dari diri kita sendiri ya. Masalah itu datangnya dari kita sendiri ya. Kita sudah tahu hal itu salah tapi kita melakukannya. Kita sudah tahu hal itu jelek tapi kita melakukannya. Ya itulah namanya masalah. Bagaimana kalau kita menyelesaikan suatu masalah? Ya, seperti halnya contoh kita dalam berumah tangga, selingkuh dengan teman kerja kita, padahal itu hal yang salah, padahal itu yang sudah jelas-jelas dilarang, tapi kita melakukannya. Lah itu akan menimbulkan suatu masalah yang besar dalam rumah tangga Anda. Itu adalah contohnya selingkuh. Makanya untuk Anda ya
Yang jelas untuk menghindari suatu masalah kita harus berpikir secara jernih, kita harus berpikir secara positif agar kita tidak terjerumus dalam suatu masalah. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Jadi simpel sekali ya, simpel sekali. Makanya jangan sampai kita itu melakukan suatu masalah ya. Masalah itu ibaratnya kita yang membuat. Kita sudah tahu suatu hal itu salah, tapi kita melakukannya. Nah, itu akan menimbulkan suatu masalah. Entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam masyarakat, entah itu dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Dimanapun tempat, ya kita pasti sudah tahu itu salah, tapi kita melakukannya, itu akan menimbulkan suatu masalah. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, untuk menanggulannya ya sama, kita harus berpikir secara positif itu tadi ya, agar kita tidak terjerumus dalam suatu masalah itu. Nah, di sini apakah persamaannya? Persamaannya sama aja. Kalau menurut saya ya, kalau kita bisa menyelesaikan suatu masalah, pasti kita bahagia. Kalau kita bisa menyelesaikan suatu ujian, pasti kita bahagia. Seperti halnya anak sekolah, kita sudah bertahun-tahun belajar, tapi dipupuskan dalam suatu 3 hari ujian nasional misalkan ya. Itu seperti dulu waktu yang pernah saya alami ya. Ya, kita sudah bertahun-tahun belajar, kita tentukan dalam 3 hari untuk ujian nasional untuk mendapatkan kelulusan. Alangkah tidak mungkin kan ya, 3 hari ya. Tapi kalau kita itu berusaha, kita bisa menyelesaikan ujian itu, saya yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari jerih payah kita yang belajar kita setiap hari dari pagi sampai malam. Itu akan membuahkan hasil dengan nilai-nilai yang baik yang akan kita terima. Itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Yang jelas kita ke depan itu akan lebih cerah. Nah, salah satunya seperti itu. Untuk masalah juga sama. Persamaannya masalah kita, kalau kita sudah bisa menyelesaikan suatu masalah, kita menjadi bahagia. Karena masalah yang sangat besar kita selesaikan dengan baik-baik, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita, yang tentunya kita tidak akan mengulanginya masalah itu. Nah, itu menjadi pengalaman terhadap diri kita. Ya mungkin itu saja ya, sedikit sharingan dari saya. Yang kemarin itu ada salah satu orang yang bertanya kepada saya, yang saya kasih motivasi seperti ini, dan akhirnya dia bisa menerima, dia bisa menjadi orang yang sekarang menjadi ngerti, oh ternyata ujian dengan masalah itu berbeda, yang pada kesimpulannya adalah ujian dari Allah, kalau masalah dari diri kita sendiri. Ya mungkin itu, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Pokoknya terus berkarya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, yuk sukses.